Selamat pagi Bapak Ibu Guru SMK Diponegoro yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesehatan dari Allah SWT sehingga dapat bertemu di lab akuntansi ini dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita syukuri bersama dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dengan harapan semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan mempresentasikan yaitu tugas CGP pada angkatan 11 dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman apa yang sudah saya dapatkan pada kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada angkatan 11. Saya mohon keikhlasan panjenengan semuanya yaitu untuk mengikuti kegiatan ini kurang lebih nanti sekitar 60 menit. Ikhlas ya? 20 pokoknya. Untuk video aman sudah terekam? Alhamdulillah. Langsung saja kita lanjutkan ke konsep inti budaya positif. Jadi konsep inti budaya positif itu ada 8 hal berikut. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, lalu motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir nanti adalah ada segitiga restitusi. Dari sekian banyak hal ini yang sudah panjenengan lakukan, kira-kira yang bagian mana? Kalau Bu Anita dan Bu Afif pasti sudah melakukan semuanya. Sudah Bu Anita? Alhamdulillah. Bu Afif pun juga pasti sudah melakukan semuanya. Tapi sebelum kita bahas satu persatu dari hal ini, saya akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Bentar. Ice breakingnya seperti ini, tolong ditiupkan. Tangan kiri, 2 jari rapat, terus rapat, jangan tegang, rapat. Tangan kanannya menembak, ini. Sudah semuanya. Lalu kita lanjutkan lagi, kita pindah. Ya. Ayo. Nah, kita pindah lagi dengan cepat. Fungsinya apa? Fungsinya ini adalah untuk melatih keseimbangan otak kanan dan kiri kita. Ayo, harus fokus. Semakin lakukan dengan cepat. Yuk, dengan cepat. Ayo, Pak Susi. Lakukan dengan cepat, semakin cepat berarti semakin seimbang otak kita. Tidak seimbang otak. Ini sebagai diagnostik ke otak kita. Baiklah, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, yaitu berdasarkan perkembangan sesuai teori psikologi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila seperti yang sudah kita lakukan, seringkali kita lakukan kali ini, yaitu mengenai P5PK. Selanjutnya yaitu miskonsepsi tentang nilai kontrol. Jadi ini ada ilusi guru mengontrol, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi selama ini ketika kita di kelas bersama anak yang bermasalah, kita seringkali membuat rasa bersalah. Jadi ngadep anak, membuat anak itu merasa bersalah dari apa yang sudah mereka lakukan. Nanti akan kita bahas di belakang.
Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kira-kira laras mau betul ini? Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Salah atau benar? Benar? Salah. Ada yang benar, ada yang salah. Kita orang dewasa, anak-anak ini masih proses pendewasaan. Ada perkataan seperti ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Benar atau salah? Salah. Nanti kita bahas di berikutnya. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya yaitu realitas kebutuhan kita sama. Sedangkan di teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Itu sudah pasti gitu. Pasti. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Seperti kita melihat gambaran masa depan kita pasti berbeda-beda. Kita bahas itu. Lalu stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap orang pasti memiliki pandangannya masing-masing. Stimulus responnya dipanggil besar ini. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap yang dilakukan oleh manusia, anak-anak, murid kita maupun kita sebagai guru, ini pasti memiliki tujuan tertentu. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Ini semua ditujukan untuk siapa? Yaitu antara hubungan guru dengan seorang murid dengan siswa. Kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif. Jadi disiplin adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dan mengikuti aturan atau tata tertib tertentu dengan konsisten. Itu adalah disiplin. Ini mencakup ketekunan dalam menjalankan tugas, mengatur waktu dan menghindari godaan untuk menyimpang dari rencana atau komitmen yang telah dibuat. Dan disiplin itu penting dalam banyak aspek kehidupan, baik dalam pekerjaan, pendidikan maupun pengembangan pribadi, karena membantu seseorang mencapai tujuan dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi. Itu adalah disiplin. Lalu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan terlibat ancaman atau hukuman. Kira-kira kalau kita tanya kepada diri kita sendiri selama ini menjadi guru, menanamkan disiplin kepada anak itu sudah berdasarkan kesadaran anak atau hanya ketika ada penghargaan atau ribut atau beribut? Kira-kira yang sudah kita lakukan, Mbak Sus. Contohnya guru, gitu. Setiap hari datang pagi, itu karena kesadaran dari diri ataukah karena hanya takut misalnya ditudani Pak Teguh? Kira-kira bagaimana kalau kita melihat diri kita? Bukan usah dijawab, tapi dijawab dalam hati saja. Itu bukan kalau saya guru bukan, tapi kita lebih ke anak saja. Jadi cara
menumbuhkan kedisiplinan anak itu bagaimana? Jadi jangan sampai anak-anak itu disiplin hanya karena mendapatkan ujian. Misalkan saya masuk kelas jam 7 tet, biar apa? Biar mendapatkan pujian dari Bu Anita, misalkan ya Bu ya. Itu jangan sampai, karena apa? Karena nanti kalau Bu Anita pas tidak masuk, anak itu pasti tidak disiplin lagi. Karena apa? Dia masuk pagi hanya karena ingin mendapatkan pujian dari Bu Anita. Jadi kita harus belajar bagaimana caranya menanamkan sifat disiplin ini, menumbuhkan dari dalam diri anak itu sendiri tanpa ada imbalan apapun. Itu yang harus kita lakukan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau dari dalam diri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dari dalam diri mereka sendiri, yaitu mereka yang berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Itu yang apa? Nilai-nilai kebajikan universal itu ya seperti disiplin, seperti bertanggung jawab, terus hormat dan patuh, itu termasuk nilai-nilai kebajikan universal. Nih, kita lanjutkan ke nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini nilai yang disepakati bersama, tidak melihat dari mana bangsa mereka, suku, ras, dan agama siapapun. Jadi nilai yang disepakati bersama. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila, yaitu nilai kebajikannya ini ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu ada berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Lalu dari IBO Primary Years Program atau PYP, nilai-nilai kebajikannya yaitu ada toleransi, ada rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, ada empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu ada keterampilan hidup atau life skill, nilai kebajikannya yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi tugas kita sebagai guru adalah ini, menanamkan ini semua, menumbuhkan kesadaran anak, yaitu untuk dapat menerapkan semua ini. Jadi tugas kita itu sangat berat sebenarnya. Kita lanjutkan ke kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Ini seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Itu seperti di kelas misalnya, anak kok rame terus ubek kayak gitu, selometan. Biasanya khusus di kelas TBSF mesti anak selometan. Nah, itu kalau kita telisik ternyata anak-anak yang umek rame dewi ketika diajar di kelas, itu ternyata anak-anak yang minta diperhatikan, biasanya kurang kasih sayang. Misalkan ayah ibunya buat tenakur atau pisah, atau ibunya kerja di luar kota, ternyata seperti itu kalau kita telisik.
Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ada 5 ini. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu apa saja ya? Ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini untuk bertahan hidup. Lalu kebutuhan dasar yang kedua yaitu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang kedua, yaitu rasa diterima, dipedulikan. Nah ini anak yang rame tadi di sini mungkin mereka rame biar dipedulikan oleh gurunya. Ben dipadoni malah demen gak sering dikandani demen mudah sih karena merasa perhatikan. Lalu berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, ini kita pasti pengen yang seperti ini, menjadi bagian dalam kelompok. Lalu kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan. Jadi manusia pasti pengen berkuasa. Harga diri, ada keinginan untuk dianggap gitu, mengapa dia akan dianggap ya untuk dia nonton kita kan pasti itu. Lalu pengen memimpin dan juga berprestasi, diakui dan didengar. Itu kebutuhan dasar manusia yang mau kita akui atau tidak itu pasti pengen kita miliki semuanya. Lalu kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah yaitu kebebasan. Kebebasan itu pengen mandiri, pengen memiliki pilihan, terus mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan, itu bermain, humor, antusiasme, tertawa. Itu kebutuhan. Jadi tertawa adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kira-kira dari kelima ini yang belum jenengan miliki yang mana? Yang belum terpenuhi, Ibu Sari? Bun standar. Alhamdulillah. Kita insya Allah untuk yang pertama ini alhamdulillah. Terus rasa kasih sayang dan diterima, alhamdulillah. Ini alhamdulillah. Yang tertawa kita setiap hari tertawa di sini. Alhamdulillah. Kalau sudah kita miliki semuanya, lalu apa yang kita lakukan? Bersyukur. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini yang motivasi ekstrinsik dulu ya, ini yang berasal dari luar. Motivasi perilaku manusia yang berasal dari luar. Ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti yang saya contohkan tadi, anak-anak berangkat pagi jam 7 hanya untuk mendapatkan imbalan biar dipuji oleh gurunya. Oh, kamu anak yang rajin, kamu anak yang baik, sebagainya. Sedangkan untuk motivasi intrinsik dari dalam diri yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Misalkan saya rajin karena saya ingin menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Saya ingin memulai diri saya agar saya kelak menjadi orang yang lebih baik lagi, misalkan. Itu motivasi intrinsik. Dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita lanjutkan. Ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Ini kita membedakan mengenai hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau selama ini saya berpikir bahwa hukuman dan konsekuensi itu sama. Kalau saya selama ini
Tapi setelah kita pelajari ternyata antara hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Kalau hukuman, saya paling teringat dengan kasusnya siapa yang membuat masalah di rumah saya kemarin kali, yang membuat masalah di rumah saya, Fadil. Lah itu kan saya kan langsung marah banget, sampai di sekolah langsung saya hukum selama 2 minggu itu. Nah, akhirnya kan berakibat fatal sehingga Fadil sampai sekarang pindah sekolah. Saya sekarang juga betul kan saya hukum Fadil. Kalau sudah tahu hukuman, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, terus bersifat satu arah, madoni bocah, ini madoni bocah hukuman kita bersifat satu arah. Lalu berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik biasanya kan lari-lari, lapangan. Kamu datang terlambat, sekarang silakan lari keliling lapangan 7 kali. Itu berupa fisik. Terus konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Contohnya di kelas pasti dengan semuanya sudah membuat peraturan kelas. Sudah ya, ketika baru masuk. Contohnya begini. Sekarang mari kita sepakati yang datang terlambat harus bernyanyi. Yang datang terlambat 15 menit lebih harus bernyanyi di depan kelas. Nah, kalau suatu saat anak itu terlambat, lalu anak itu nanti diberi konsekuensi berupa menyanyi, ya, terlambat dipenyanyi, itu bukan hukuman tapi konsekuensi karena sebelumnya sudah disepakati bersama-sama. Itu namanya konsekuensi. Beda hukuman. Kalau hukuman tiba-tiba kamu pakai sepatu biru, sekarang silakan dicopot lalu dibakar, itu namanya hukuman tiba-tiba. Kalau restitusi, sekarang ke restitusi, itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi nanti untuk restitusi ini ada 2 arah, antara guru dan murid. Nanti ada contohnya di belakang pokoknya. Terus proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itu kalau restitusi, anak diajak untuk berbincang mengenai masalah yang sedang mereka alami, itu untuk dicari solusinya dari dalam diri mereka sendiri, yaitu melalui kesadaran mereka sendiri. Itu kalau restitusi, namanya nanti segitiga restitusi. Di belakang ada ini. Nah, ini sekarang kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Jadi guru itu ada yang penghukum, pembuat merasa bersalah, ada guru yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, ada yang sebagai manajer. Kira-kira panjenengan semuanya di posisi yang mana? Kalau dilihat, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman. Oh, nanti aja tak jelaskan dulu, baru nanti dengan belum tak jelas nih, tak jelasnya itu dengan lagi menentukan posisi saya di sini. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini guru yang penghukum. Hormat pada bendera selama 1 jam karena kamu tidak mengerjakan PR hari ini. Itu penghukum. Lalu yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengerjakan Bapak Ibu. Membuat merasa bersalah. Dan nanti dari masing-masing 5 posisi kontrol ini ada akibatnya kepada murid. Betul nggih? Kalau pembuat merasa bersalah ini biasanya halus, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu, pokoknya. Dan nanti murid akan merasa
merasa bersalah banget, dan itu akan berakibat ke psikisnya. Nah, kalau yang ini saya sudah mulai membuat mulai dari ini. Selanjutnya, posisi teman. Itu, ayo dong, bagaimana kamu ini, masa kamu lupa sama aturan sekolah kita? Kali ini gak apa-apa kamu buat kesalahan, besok lagi bantu bu guru ya, kamu harus patuh aturan, mematuhi aturan. Ini sebagai teman, oke santai kok ini di lek-lek. Ayo dong, bagaimana kamu ini, katanya ibu. Itu kalau posisinya sebagai teman antara guru dan murid, posisi kontrolnya sebagai teman. Lalu yang keempat ada pemantau. Pemantau, kamu sudah tahu kan aturan sekolah? Kamu tahu konsekuensinya? Adanya konsekuensi berarti sudah ada peraturan yang dibuat sebelumnya. Sekarang kamu beli atribut di coffee sekolah. Nah, itu posisinya sebagai pemantau. Yang terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Ini yang sudah jadi manajer, Bu Susi pernah jadi manajer, ya kan Bu Susi? Di bank pernah jadi manajer, pasti sudah melakukan ini. Apakah kamu meyakini keyakinan kelas kita? Lalu yang kamu lakukan hari ini apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kira-kira bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu? Ini posisi manajer, kan tidak langsung menghukum kan? Tapi bertanya mengenai keyakinan yang sudah dipercaya selama ini. Nah, dari kelima posisi ini sekarang saya tanyakan jenengan semuanya, kira-kira jenengan di posisinya di mana? Teman? Yang lain di mana posisinya? Tergantung kesalahan anak. Kita memiliki 5 posisi ini sekaligus. Manajernya tidak. Padahal yang paling baik adalah gimana Rusnya? Yang paling baik. Oke. Tapi ternyata gagal total. Itulah tugas berat kita di sini itu. Yang paling bagus kalau itu adalah manajer. Tapi kalau diterapkan di kita, yang terjadi adalah itu anak-anak ketika disuruh untuk mencari solusi sendiri, solusinya malah bermasalah juga. Itu kan PR kita sebenarnya, mengatasi masalah dengan masalah. Masih berjalan Excel? Kita lanjutkan. Sebentar. Saya ingin ke sini dulu. Kalau di posisi penghukum ini, patuhi aturan saya atau awas tak suruh lari di lapangan 7 kali, kamu selalu salah. Itu posisi penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara guru itu sendiri. Misalnya hukum disiplin. Yang kedua yaitu ada membuat merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya.
Jadi wong harus merasa tidak berharga, akhirnya kan biasanya malah sak karepe dhewe. Harus merasa tidak berharga, harus ngene wis kadung. Terus ada di posisi teman. Di posisi teman, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Jadi murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Jadi murid akan ketergantungan. Misalkan Bu Vivi posisi kontrolnya adalah sebagai teman. Ketika Bu Vivi tidak ada, pasti ya tidak mau nurut dengan guru yang lain karena ketergantungan tadi atau sakau ketergantungan. Lalu ada posisi pemantau. Nih, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Lalu yang terakhir adalah posisi manajer. Jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk mengatur dirinya. Jadi seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, 5 posisi kontrol yang selama ini sudah kita terapkan, mungkin kita sudah menerapkan semuanya. Tapi yang paling baik adalah yang posisi manajer. Kita lanjutkan posisi kontrol apakah? Lalu dengan betul mouse toh? Kalau dengan nggak bilang tadi nggak sadar Pak. Innalillahi, mohon maaf. Lalu kita lanjutkan ke keyakinan kelas. Jadi mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nih, sekarang kita ke pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, lalu dibuat dalam kalimat positif dan kalimat singkat agar mudah diingat. Nih, kita kembali ke sini, keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu sifatnya masih panjang. Contohnya, kita harus masuk kelas tepat waktu. Kan ini masih panjang. Kalau keyakinan kelas itu ubah lagi dari saya harus masuk sekolah tepat waktu. Lalu harus dibuat seperti apa? Biar mudah diingat, disiplin. Gitu. Lalu ketika sebelum masuk kelas, kelas harus bersih. Keyakinan kelasnya apa itu? Kalau sebelum pembelajaran dimulai, kelas harus bersih. Berarti keyakinan kelasnya apa? Apa? Saya contohkan lagi ya. Setiap hari kita harus masuk kelas jam PAI tepat waktu. Keyakinan kelasnya adalah disiplin. Kalau sebelum pembelajaran dimulai, kelas harus bersih.
situ keyakinan kelasnya apa? Napa Bu Anita? Menjaga kebersihan. Contohkan dua itu. Lalu sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Tuh. Dan semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan. Jadi dalam kelas kita, ketika kita mau membuat sebuah keyakinan kelas, semua harus dilibatkan satu kelas itu. Jangan sampai ada satupun yang tidak ada. Jadi semua harus terlibat. Nah, sekarang kita lanjutkan ke segitiga restitusi. Tadi yang di awal tadi, segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Restitusi dilakukan dalam kegiatan dialog antara guru dengan siswa. Itu segitiga restitusi. Modelnya adalah seperti ini. Segitiga restitusi ada 3. Jadi pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua ada validasi tindakan yang salah, yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Itu segitiga restitusi. Nih, yang pertama ada menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan dari prinsip membuat kesalahan adalah proses pembelajaran. Itu kalau menstabilkan identitas. Contohnya kalimatnya ada seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Jadi anak-anak diadep lalu dikasih kalimat pernyataan seperti ini. Berbuat salah itu wajar lah, karena tidak ada manusia yang sempurna. Distabilkan dulu anak itu identitasnya. Kamu berhak merasa begitu, gitu. Kamu berhak merasa begitu. Nanti setelah itu baru dimasuki, oh seharusnya seperti ini. Mungkin ibu bapak juga akan melakukan hal yang sama jika hal tersebut terjadi pada kamu. Nah, dengan kita mengucapkan kalimat seperti ini sehingga anak tersebut tidak merasa dihakimi, murid tidak merasa sendirian karena ada guru yang lalu ada seperti ini. Lalu ibu bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak mencari solusi dari masalah yang sedang kamu alami saat ini. Terus ibu bapak juga pernah melakukan itu dulu waktu masih sekolah. Ini dalam rangka menstabilkan identitas anak itu sendiri sebelum kita lebih lanjut. Nah, yang kedua yaitu ada validasi tindakan yang salah. Jadi berdasarkan setiap prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh kalimatnya seperti ini. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Terus yang terakhir, kamu melakukannya pasti ada alasannya. Nih, jadi validasi tindakan yang salah. Jadi orang langsung des apa yang kelakon ini menurut kamu piye? Ini bukan seperti itu. Terus yang ketiga yaitu ada menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri kita. Apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nih, jadi segitiga restitusi dapat dilakukan jika sudah membuat keyakinan kelas. Yang tadi itu loh, kita harus berangkat lebih awal. Itu disiplin. Terus sebelum dimulai pembelajaran kelas harus bersih, berarti menjaga kebersihan. Kita bisa melakukan segitiga restitusi kalau sudah
membuat keyakinan kelas bersamaan. Apa yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanya seperti itu. Lalu nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Lalu apa keyakinan kelas kita? Itu menanyakan keyakinan. Lalu ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, saya putarkan dulu. Tapi untuk diguyurnya aku lagu acting untuk berikut. Kasus 1, Rana adalah salah satu siswa SMK di Pondok Belakang pada mata pelajaran PAI terlambat masuk kelas dikarenakan terjebak macet. Ini untuk segitiga restitusinya adalah seperti ini. Sebentar, kurang muncul ini. Ini adalah kasus pertama dan contoh penerapan segitiga restitusi tadi. Sekarang kita lanjutkan ke kasus yang kedua. Nih, Rani salah satu siswa SMK di Pondok Belakang memakai sepatu berwarna biru, padahal sesuai dengan peraturan yang diberlakukan sepatu itu harus berwarna hitam. Untuk contoh penerapan segitiga restitusinya adalah seperti ini yang saya buat. Saya ingin berbicara
Itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi, yaitu ada 3 tadi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, lalu yang kedua ada validasi tindakan yang salah, yang ketiga ada menanyakan keyakinan kelas. Itu adalah segitiga restitusi. Sudah saya buka. Yang mana ini? Sekarang kita melihat segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas itu bagian dasar dari segitiga, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Lalu dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Dia mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Salah satu contohnya adalah tadi dia butuh kasih sayang, butuh dasarnya kasih sayang, tapi tidak terpenuhi karena orang tuanya mungkin kurang harmonis atau ditinggal kerja kemana. Jadi kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau anak seperti itu. Salah satu contohnya adalah seperti yang baru masuk kemarin, siapa? Bu Susi? Zainal Trio Majid itu kalau kita lihat itu kurang kasih sayang. Ibunya di Jakarta,  'Jakarta, 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 'Jakarta,
Terus ayahnya itu, kata ibunya kemarin tak telepon, itu pendiam. Jadi anaknya mau ngapain aja no comment, hanya diam. Cerita ibunya kemarin hanya diam. Jadi anaknya mau jalan kemana, pernah anak itu berenang di sungai, itu hampir tenggelam karena itu tidak pernah dikasih tahu oleh ayahnya. Itu dijari saja. Terus maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Misalkan bapak dulu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita menstabilkan anak terlebih dahulu, menstabilkan identitas anak terlebih dahulu. Tidak langsung madoni, tidak langsung menghukum. Lalu yang kedua, jadi tidak ada manusia yang sempurna di dunia, tidak ada manusia yang sempurna. Kamu melakukan kesalahan seperti itu wajar karena kita tidak ada yang sempurna. Lalu juga saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu dulu waktu di sekolah, misalkan seperti itu. Lalu kita pasti bisa menyelesaikan ini. Atau bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Lalu yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ini seperti apa? Ini setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar seperti yang saya jelaskan di awal tadi terkait 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Langsung saja ke contoh kalimatnya seperti apa? Ini, jadi contoh kalimatnya, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya, tapi tidak kamu lakukan. Ini validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu disampaikan kepada anak. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi ketika kita menghadapi anak bermasalah, kita melakukan ini, memberikan kalimat seperti ini, anak merasa didengar, tidak merasa diadili seperti tadi itu. Lalu kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Lalu terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Misalkan sikap apa yang lebih baik begitu. Nah, restitusi ini tidak menyarankan guru berbicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Perlu diingat ini. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Karena setiap anak itu pasti memiliki kodratnya, kodrat alam anak. Apa kualitas saya lupa? Kodrat apa namanya? Kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi setiap anak itu pasti memiliki potensinya masing-masing. Setiap anak tanpa terkecuali pasti memiliki potensinya masing-masing. Dan tugas kita sebagai guru adalah menuntut potensi anak itu. Menuntut ya, bukan mencetak. Kalau dulu kan mencetak. Misalkan anak itu mau saya cetak seperti ini, itu kurang tepat. Tapi menuntut potensi yang dimiliki anak. Untuk itu ada yang namanya penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi, itu untuk mengakomodasi potensi yang dimiliki oleh setiap individu anak tadi. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang ketiga, sisi ketiga dari segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal,
Ini ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 itu, dan tingkah laku yang telah divalidasi, maka anak-anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaannya seperti di bawah ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah disepakati? Tuh, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Lalu kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi saya tegaskan lagi bahwa segitiga restitusi dapat dilakukan setelah guru itu membuat keyakinan kelas terlebih dahulu, dan seperti disiplin, menjaga kebersihan, tanggung jawab, dan sebagainya tadi. Lalu penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Ini penting untuk tanya ke anak. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang yang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Kita kembali ke tadi. Sebenarnya yang penting adalah kelima hal tadi keliru. Karena saking tadi malam kali ngetik buru-buru pun malam. Habis pulang dari sini kemarin jam 3:30 langsung ke Kasihan untuk nyumbang sampai malam, sampai rumah mengerjakan ini sebanyak 30 halaman. Nah, ya rotok ngantuk ya. Berapa menit? 57 sekarang. 57 ini saya mohon Bu Anita untuk memberikan masukan kepada saya untuk merefleksikan kegiatan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya hari ini tuh saya jadi flashback semuanya ya, karena Pak Tri ini adalah seorang yang pernah saya ajar dulu 2012 ya kayaknya pertama kali di sini. Jadi ketika melihat ada di depan sana, saya merasa terharu. Kenapa? Bedanya bertahun-tahun tapi CGP-nya hanya beda 2 tahun ya, 2002. Ini artinya bahwa saya bisa setidaknya ada andil saya untuk membuat Pak Tri menjadi hebat seperti ini ya. Untuk semua materinya luar biasa, bagus. Sepertinya kalau untuk penjelasannya juga materinya luar biasa. Cuman boleh sedikit saran enggak? Boleh. Videonya, kasusnya tolong disebutkan, maksudnya dijelaskan di videonya gitu. Ya, kayaknya masih, kalau dilihat kan langsung penanganannya gitu, kasusnya seperti apa. Ini mohon maaf loh ya, saya cuma ingin memberikan pencerahan saja agar nantinya kalau membuat lagi untuk misalnya diseminasi yang lain atau pengibasan yang lain, bagi yang belum mengerti kan bisa melihat, oh kasusnya bukan hanya ketika ditangani tapi kasusnya apa penanganannya sebelumnya. Karena kan ini contoh konkretnya untuk kita semua, kasusnya seperti apa, tapi overallnya sudah luar biasa. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Anita. Memang benar, saya dulu adalah murid dari Bu Anita pada tahun berapa itu? 2012 akhir ya. Akhir itu waktu kita baru pindahan dari Nonong ke sini. Jadi gedungnya belum seperti ini. Gedungnya masih di atas, ini belum ada. Pagi hari ini yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman, yaitu tugas dari calon guru penggerak pada angkatan 11 Kabupaten Pacitan Jawa Timur. Insya Allah ini saya sudah jalan sekitar 2 bulan
kurang 4 lagi perjalanan masih macet. Ini 14 tapi sekarang sudah jalan 21 dan modul 14 ini adalah yang paling ribet sekali karena materinya sangat banyak dan banyak teman-teman yang kecendol juga kemarin di modul 1 Pak. Baik, terima kasih atas bantuan panjenengan semuanya untuk mengikuti diseminasi pada pagi hari ini. Saya pribadi ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.